Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya NW. Pokoknya NW. Pokoknya NW. Iman dan takwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang hormati Umuna Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan. Amin Allahumma amin. Yang hormati jajaran Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, di sini hadir Khatib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Yang hormati rekan-rekan pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting, pimpinan badan otonom, pimpinan lembaga organisasi Nahdlatul Watan, para pejabat dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi, para tamu undangan, para tokoh, para sepuh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini tiang pelungguh hadir di tempat niki untuk bersama-sama merayakan sebuah karya dari Nini Maulana Syekh, karya untuk para mahasiswa, untuk para kaum muda yang berpikirnya masih luar biasa, ya, itu Himmah Nahdlatul Watan, Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Watan. Alhamdulillah kita harus banyak bersyukur pada hari ini Umuna kayun rawuh di tempat niki, karena setiap ada acara PBNW yang selalu matur ke beliau. Tadi tiba-tiba beliau kayun hadir dan alhamdulillah beliau hadir dan sampai di sini di tengah-tengah kita semua. Itu sebuah kebarokahan yang ada pada pelungguh Sami, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, dan para himmah, ya, semua yang hadir, himawan himawati semua bisa dihadiri dirauhi oleh Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Umuna adalah penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Watan, secara hukum, secara tertulis sampun lengkap. Umuna adalah penerima kuasa, jadi beliau yang berhak atas Nahdlatul Watan dari pendiri organisasi Nahdlatul Watan. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Watan Lombok Tengah. Alhamdulillah Umuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid 21 tahun memimpin organisasi Nahdlatul Watan. Di kepemimpinan beliau di saat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, tiang pernah diamanatkan menjadi Ketua Pimpus Himmah NW, yang pada saat itu tiang nike pada saat itu mencalonkan Khatib Am Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin menjadi Ketua Pimpus Himmah pada saat itu. Tiang tidak mencalonkan diri karena tiang beserta keluarga, anak-anak tiang semua pada saat itu sedang mendaki Gunung Rinjani. Tiang lagi naik gunung, lagi di pertengahan, tiba-tiba Umuna menelpon, sinyal kadang datang kadang tidak karena di atas Gunung Rinjani tiang pada saat itu. Di situ beliau bahasa terima sudah, karena Zainuddin Sani dipilih jadi Ketua Pimpus Himmah, bahasa beliau. Oh nggih, Muna cuma sampun tiang minta untuk Mami Muhyi, tiang bilang. Terus beliau tutup telepon, beliau nelpon sampai 3 kali, akhirnya tiang bilang, nggih sila, kalau memang itu perkawinan pelungguh sami nawatona. Akhirnya tiang dipilih menjadi Ketua Pimpus Himmah NW pada saat nikah. Nggih. Makanya Himmah NW
Untuk koordinasi dia sangat intens karena semua yang melekat pada PBNW, pada kantor staf pengurus besar Nahdlatul Wathon juga rata-rata alumni Himmah semua. Tidak ada yang lain, rata-rata. Bisa kita sebutkan satu persatu, semuanya dari Himmah. Bukan tiang yang mencari, tapi ya itu sudah diatur seperti bahasan pengurus daerah tadi, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang, tiba-tiba mau mengabdi dan bekerja. Ya, tiang menerima, karena prinsip tiang yang bekerja itu harus yang siap bekerja 24 jam. Tidak bisa di saat dibutuhkan jam 2 malam ada alumni Himmah atau Himmah itu masih tidur, tidak bisa. Karena kebutuhan di organisasi itu tidak pandang waktu. Dan alhamdulillah kader-kader alumni Himmah yang ada di kantor staf pengurus besar Nahdlatul Wathon, yang berapapun kita butuhkan selalu siap dan bangun. Nah, itu hebatnya Himmah nggih. Mudah-mudahan Himmah terus jaya dan jaya sepanjang masa sesuai pekayunan ini Maulana Syekh, karena beliau yang mendirikan Himmah niki. Alhamdulillah tadi dari ketua Pimpus juga sangat luar biasa, dari sekretaris Pimpus juga luar biasa nggih. Acara ini bisa terlaksana. Yang tidak tahu acaranya di sini pada awalnya cuma meminta izin untuk mengadakan di Lombok Tengah, tiang iakan. Beberapa hari kemudian ternyata tempatnya di Mandalika. Nah, ya sudah, tiang sudah mengatakan iya, ya silahkan dilanjutkan, begitu saja. Alhamdulillah, saya ucapkan tampiasih untuk semua pihak yang membantu sehingga terlaksana acara perjuangan kita sebagai siar organisasi Nahdlatul Wathon. Para kader-kader muda Nahdlatul Wathon sudah sewajarnya, sudah kewajibannya untuk bergabung di Himmah NW. Begitu menyelesaikan pendidikan di SLTA sederajat, sudah sewajarnya bergabung di Himmah NW. Alhamdulillah tadi tiang simak dari pidato pengurus daerah, beliau membacakan sebuah ayat ya, yang kurang lebih artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Di situ dikatakan yang beriman, di situ juga yang bertakwa. Nah, iman takwa nika adalah pokok dari perjuangan kita di organisasi Nahdlatul Wathon. Seperti yel-yel di Nahdlatul Wathon, pokoknya pokok NW iman dan takwa. Kembali lagi kita mengingat sejarah, kalimat pokoknya NW pertama kali diucapkan oleh mami tiang tercinta almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirasentana, yang asli dari Lombok Tengah juga, nggih, dari Benjeruk. Beliau pertama kali mengatakan pokoknya NW. Setiap beliau pidato pokoknya NW, kemudian disambut oleh Nini Maulana Syekh, pokok NW iman dan takwa. Itulah menjadi modal pertama berjuang di Nahdlatul Wathon, pokoknya pokok NW iman dan takwa. Nah, ini ke kronologis pertama kali pengucapan pokoknya NW oleh mami tiang almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirasentana. Kita bacakan beliau Fatihah nggih. Kita ingat beliau berasal dari Lombok Tengah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Begitu juga sami'na nika adalah sebuah ikrar kita mempertahankan iman dan takwa. Yang sampaikan tadi di pengajian juga di Pringgesele tadi pagi ya. Sami'na nika adalah ikrar kita mempertahankan iman dan takwa kita di Nahdlatul Wathon. Kenapa? Karena sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami setia, kita taat, kita setia. Jadi kalau kita sangkut pautkan dengan iman dan takwa, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jelas. Apapun itu kita pasti melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Begitu juga di Nahdlatul Wathon. Keyakinan kita kepada pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Ini dah Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau mendirikan sebuah organisasi, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon.
Kenapa beliau mendirikan? Karena keyakinan beliau dan ketaatan beliau kepada guru beliau, Syekh Hasan Masyad. Padahal beliau dulu yang membawa Nahdlatul Ulama pertama kali di Lombok, di Sunda Kecil, di Nusa Tenggara Barat. Tapi karena perintah guru beliau untuk disuruh mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon, akhirnya beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Itu karena apa? Karena ketaatan beliau. Karena ketaatan beliau, akhirnya beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Itulah sumber, itulah pertama organisasi ini didirikan karena sami'na wa ata'nanya beliau kepada guru beliau. Begitu juga kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai kader-kader Nahdlatul Wathon, sebagai abituren, sebagai jamaah, sebagai pencinta, sebagai pengurus, semuanya harus meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, untuk tetap berpegang kepada wasiat beliau dan berpegang kepada sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na itu juga tidak bisa kita bilang kita sami'na wa ata'na sebelum kita menjalankan trilogi perjuangan di organisasi Nahdlatul Wathon. Yakin, ikhlas, dan istiqomah. Kita yakin dengan Nahdlatul Wathon, yakin dengan pendirinya, yakin dengan apa yang diinginkan oleh pendirinya, yakin dengan apa yang ditinggalkan oleh pendirinya. Kita harus yakin. Begitu juga beliau sebagai pendiri Himmah NW. Kita harus yakin. Baru kita bisa ikhlas dan istiqomah. Semua itu bisa terlaksana dengan apa? Kembali ke hati kita. Harus kembali ke hati. Jadi semua harus dari hati. Semua harus kembali ke hati. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Jamaah. Beliau berkata, la yasihul ilmu allazi huwa ibadatul qalbi illa bi taharatihi an habasi an hobisi sifati. Ilmu sebagai ibadah hati tidak akan pernah membuat pemiliknya menjadi benar kecuali ia mensucikan hatinya dari sifat yang buruk. Jadi kita memang diinginkan di Nahdlatul Wathon oleh pendirinya itu, dari hati kita itu memang harus bersih. Tidak boleh ada di hati kita hal-hal yang kotor, hal-hal yang jelek. Barulah kita bisa berjuang di Nahdlatul Wathon. Karena Nahdlatul Wathon, kesucian Nahdlatul Wathon dari pendirinya Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid jelas dijaga oleh guru beliau Syekh Hasan Masyad dan oleh beliau sendiri dan oleh wali-waliullah guru-guru Nini Maulana Syekh. Kenapa Nahdlatul Wathon itu dijaga kesuciannya? Jadi di saat ada orang menjadi pembangkang, di saat ada orang hatinya tidak baik di Nahdlatul Wathon, insya Allah cepat atau lambat akan keluar dari organisasi Nahdlatul Wathon. Karena itu yang diinginkan oleh pendirinya, karena itu yang diinginkan oleh guru beliau Syekh Hasan Masyad. Alhamdulillah, Himmah NW selalu tiang perhatikan, selalu tiang pantau. Begitu juga badan otonom yang lain, sangat luar biasa. Tinggal bagaimana sekarang merawat dan menjaga. Merawat dan menjaga itu sesuatu yang gampang-gampang sulit. Sulitnya apa? Karena kader-kader muda ini pasti mempunyai ego. Kader-kader muda pasti mempunyai ego. Umur-umur menjadi mahasiswa itu egonya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu makanya kita perlu di dalam berorganisasi kembalilah kepada wasiat, pesan wasiat dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Selalulah ada diskusi yang membangun untuk perjuangan Nahdlatul Wathon. Itu tugasnya pimpinan di Himmah. Harus mengadakan diskusi biar jangan nanti seperti katanya tadi offside, istilahnya Pimpus tadi, kayak kita main bola ya, offside. Ya jangan sampai ada yang offside lah. Di saat organisasi mengatakan kita di Partai Gerindra, ya harus di Partai Gerindra. Ya kan? Ya tidak. Apakah ada Himmah yang offside? Ya, yang mengatakan gitu hanya pimpinannya saja, wallahu a'lam. Itu tugas pimpinan ya. Yang jelas seperti bahasa Umunah dulu, jangan ada dusta di antara kita. Itu saja. Coba kita ingat pidato-pidato Umunah yang luar biasa. Banyak pidato-pidato beliau yang luar biasa. Coba kita mengingat satu persatu nasihat beliau, sangat luar biasa. Tiang sampai sekarang masih senang mendengar pidato beliau, masih senang mengingat. Kalau yang tiang ingat, tiang tulis, karena luar biasa. 21 tahun beliau memimpin Nahdlatul Wathon, tidak pernah beliau goyah.
tidak pernah beliau goyah. Seperti syair yang pernah Tiang tulis, ya, bukan menyinggung siapa-siapa, tapi itulah yang Tiang tulis pada saat itu. Dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga, hingga Anjani tempatnya tiba. Lihat Umuna tetap setia. Tetap setia anda Umuna, setia membela Nahdlatul Wathon, tetap berada di Nahdlatul Wathon. Beliau tidak keluar dari Nahdlatul Wathon, beliau tetap berada di Nahdlatul Wathon. Kita harus tetap berada di Nahdlatul Wathon. Kader-kader himmah Tiang yakin semuanya amanah, semuanya taat, ya. Kepercayaan dari pengurus besar Nahdlatul Wathon kepada himmah harus dijaga. Saya percaya kepada himmah karena saya pernah memimpin himmah. Cuma kepercayaan itu jangan dinodai, ya, dengan hal-hal yang tidak baik. Saya membaca wasiat ini Maulana Syekh sedikit. Banyaklah orang tersesat jalan, mengaku diri Nahdlatul Wathon, padahal ia di luar barisan, tidak seturut garis pimpinan. Kalau imam mulai takbirnya, haruslah makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. Selama ini organisasi pernah tidak ada yang tidak nyata. Begitu pimpinan dari zaman umumnya menginstruksikan A, jelas kan? Harusnya dijalankan. Itulah kita beribadah. Jadi nanti imam sudah mulai ruku, ada yang langsung lolos sujud dia duluan. Sah tidak sholatnya? Makmum sudah bersalam, imasin terus malik. Alasannya masbuk. Alasannya masbuk. Padahal sudah jelas. Sudah jelas. Apa yang jelas? Instruksi pimpinan sudah jelas. Apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak. Setiap ada instruksi selalu diumumkan, selalu disampaikan oleh semua. Itulah makanya sering Tiang bilang, jangan selesai sampai PBNW yang menyebut semua instruksi. Sekarang PBNW bilang Gerindra, sampai bawah harus mau mencorakan Gerindra. Ya, himmah siap? Siap enggak? Setia tidak? Seperti yel-yelnya itu harus setia. Coba pimpusnya dulu, pimpin sekali. Kesetiaannya dulu. Itu harus setia. Ya, jangan salah artikan setia nanti. Ya, jangan disalah diartikan tuh. Sekarang kalau saya bilang Gerindra, semua bilang setia ya? Ya? Gerindra. Gerindra. Iya. Harus menang. Harus mau? Siapa calon DPR RI-nya? Saya tanya himmah dulu. Semuanya sebut dong. Dokter, Tuan Guru, Haji, lalu Abdul Muhyi Abidin, Katib Am, Dewan Mustasar, pengurus besar Nahdlatul Wathon. Itu restu dan dipilih langsung oleh Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Wathon. Umuna yang memilih. Jadi bukan PBNU yang memilih. Ya? Sudah jelas. Ya? Jadi kalau sudah jelas seperti itu, sudah jelas. Ingat bahasa ini Maulana Syekh, kalau imam mulai takbirnya, haruslah makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. Harus rata nggih. Nggih jamaah nggih. Nggih, luar biasa jamaah di Lombok Tengah. Nggih, dari zaman pendirinya nggih, Mami Tiang juga asli dari Lombok Tengah. Ya, walaupun setiap pilkada diisukan orang Lombok Timur, Tiang Lombok Tengah. Ya, Lombok Tengah itu biasa. Dalam hal-hal politik biasa. Oh, nggih. Niki dari PGNW dan Muslimat juga, Ketua Pimpus PGNW itu calon anggota DPR Provinsi Dapil Lombok Timur Utara, nggih. Lombok Timur Utara. Himmah ini tugasnya himmah ini, saya tanya ini himmah ini. Tugasnya himmah niki. Ketua Pimpusnya Lale Yakutun Nafis. Ya. Kalau Lombok Tengah Utara, di sini di belakang saya ada Pimpus Muslimatnya. Siaran Pimpus Muslimat Lale Sifaun Onopos. Nggih. Kalau untuk Lombok Timur Selatan niki Paman Tiang Samsur Rijal SH. Nggih.
Samsul Rijal SH. Pama Rijal niki timah deparan maca usi dengan cuma dia yang pangku tiang selama tiang ngaji sama ini Maulana Syekh. Dari umur 5 tahun dia mulai pangku tiang ngaji, keliling sama ini Maulana Syekh. Dari sejak yang disebut keliling, Pama Rijal selalu berumbak. Dia dulu di SMA NW di Pancor. Cuma kalau tiang mau ngaji pasti dia dipanggil oleh Nini Maulana Syekh untuk menemani tiang ngaji. Nggih, timan teparan macal-macal sekedi nggih, ndak kembe-kembe. Nggih. Pokoknya keikhlasannya berjuang di Nahdlatul Wathon. Itu yang terpenting, itu yang terpenting. Nggih. Alhamdulillah sekali lagi terkadang ilmu itu banyak. Kader-kader himmah, ikamah juga luar biasa. Yang pantau di grup-grup ikamah, di grup-grup himmah, grup yang tersembunyi ndak tersembunyi luar biasa. Semangat berjuangnya luar biasa, semangat kritiknya juga luar biasa. Tiang ucapkan tampiasih. Tiang ucapkan tampiasih. Nggih. Alhamdulillah semua screenshot ada di HP tiang. Alhamdulillah. Semangat membangun himmah itu harus tetap ada. Kekompakan himmah itu harus ada. Jadi jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Harus tetap beriringan dengan organisasi. Mulai dari pimpusnya sampai ke bawah harus tetap beriringan. Alhamdulillah hari ini di hari Ahad ya, hari Ahad itu satu Hadi Himnwe ke-56 dihadiri oleh Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Itu sangat luar biasa. Tiang tidak sangka beliau kayun hadir, karena niki jauh dari Anjani sampai ke sini itu jauh. Tapi beliau bilang mau hadir. Malah beliau tidak sabar. Dari jam 10 sudah mau berangkat beliau tadi. Dari jam 10 bisa belum bertanya Tuan Guru Patihin. Jam 10 beliau berangkat. Pengajian di Pringgesele tadi beliau bertanya jam berapa kita ke acara himmah. Selalu beliau tanya tadi. Beliau bertanya. Nah, selesai acara barulah kita berangkat ke tempat ini, dan alhamdulillah beliau tetap segar, tetap tersenyum. Selama di perjalanan beliau tersenyum. Ya, karena dia tahu akan menghadiri acara himmah. Ya. Jadi himmah juga harus tetap tersenyum setiap ada kebijakan dari organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran Umuna di sini membawa kebarokahan yang luar biasa kepada kita semua, dan kemajuan himmah juga luar biasa. Kedepannya lebih eksis lagi himmah untuk perjuangan Nahdlatul Wathon. Sekarang himmah ada sudah berada di beberapa provinsi. Silahkan himmah cepat mengejar ketertinggalan, harus lengkap berada di 34 provinsi seperti organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah organisasi Nahdlatul Wathon makin sudah berada di 34 provinsi. 34 provinsi. Anak-anak himmah mau ke Papua, Papua Barat, ke Aceh, kemana-mana ada NW, ada madrasah NW. Karena setiap tiang membentuk pengurus wilayah Nahdlatul Wathon selalu di sana ada yang menyumbang minimal 1-2 hektar. Dan langsung kita membangun madrasah, langsung membangun menjadi sekretariat PBNW di tempat nike. Sangat luar biasa, nggih. Antusias orang-orang yang di luar, notabenanya mereka bukan warga Nahdlatul Wathon, tapi semangatnya luar biasa. Mereka hanya pencinta. Seperti di Aceh, pengurus wilayahnya begitu sudah di Nahdlatul Wathon sangat luar biasa, langsung meminta guru dari ma'had. Langsung kita kirimkan duta-duta Nahdlatul Wathon untuk berada di Aceh. Begitu juga di tempat-tempat lain, sangat luar biasa. Begitu juga kader-kader himmah harus siap. Kalau kita perintah nanti tinggal di Kalimantan. Perjuangan itu tidak harus di Lombok, banyak tempat berjuang di Nahdlatul Wathon, berada di 34 provinsi. Begitu juga kader himmah, kalau sudah dikirim ke luar negeri, sudah direkomendasikan oleh PBNW, yang dikirim oleh provinsi, oleh Bapak Gubernur, pulang-pulang jadilah kader yang baik, jangan menjadi kader yang pembangkang. Ya, karena semua kader-kader himmah yang sudah keluar ada namanya di saya pantau dia berada di mana, dia kerjakan apa, dia ngomong apa di medsos, dia kenapa, kita pantau juga itu. Satu persatu kita pantau. Itu tugasnya Alwi Farhan dan Hasan Effendi itu. Ya. Walaupun sudah menjadi alumni himmah katanya, cuma ingat
dia berangkat dari Nahdlatul Wathon, kembali harus ke Nahdlatul Wathon. Untuk apa dia S2 ke Malaysia dan lain sebagainya kalau kembali bukan untuk perjuangan di Nahdlatul Wathon? Untuk apa? Tidak ada. Oke, jadi mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk membesarkan organisasi kita tercinta, organisasi Nahdlatul Wathon, untuk menjaga muruahnya seperti kata Ketua Pimpusimah tadi. Oke, mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan. Yang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon mengucapkan selamat hari jadi Himmah Nahdlatul Wathon ke-56. Semoga Himmah Nahdlatul Wathon terus eksis, terus maju dan selalu mendapat bimbingan dari pendirinya, yaitu Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.